Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan menghafalnya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah masuk ke tematik tema 2B, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyimak cerita dan aturan bermain tali. Yang kedua, operasi perkalian menggunakan benda konkret. Dan yang ketiga yaitu mengetahui sifat-sifat benda. Laras dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka sedang bermain dengan benda-benda di sekitarnya. Salah satunya adalah menggunakan tali. Sore itu, Laras dan teman-teman bermain lompat tali. Tali yang digunakan bukan tali biasa. Tali itu dibuat khusus untuk permainan. Nah, mungkin di sini anak-anak sudah mengetahui ya jenis karet apa yang biasa dipakai untuk permainan. Nah, di sini ada percakapan. Laras, berwujud apakah karet untuk melompat tali? Karet itu berwujud padat, Ino. Mengapa bentuk karet dapat berubah-ubah? Karet dapat berubah bentuk karena sifatnya lentur. Nah, ini ya, walaupun benda padat, tidak semuanya keras seperti kayu ya. Ternyata ada benda padat yang memiliki sifat lentur sehingga dapat kita aturkan seperti apa bentuknya gitu ya. Bisa kita mainkan ya seperti karet. Nah, di sini ada ciri-ciri benda. Jadi benda itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ukuran benda. Nah, ukuran benda itu berbeda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Seperti gambar di bawah ini, pensil dan penggaris. Misalkan ibu pakai penggaris yang 10 cm dan pensilnya itu sepanjang 15 cm. Berarti pensil itu lebih panjang daripada penggaris. Ibu, bagaimana kalau aku penggarisnya 30 cm nih? Pensilnya cuma 15 cm. Berarti pensilnya lebih kecil daripada penggaris. Seperti itu ya. Kita lihat benda-benda yang lebih kecil mana, yang lebih besar mana, yang lebih panjang mana. Seperti meja dan lemari ya. Meja itu lebih pendek daripada lemari. Seperti itu. Lalu ada permukaan benda. Permukaan benda pun sama, berbeda-beda. Permukaan benda itu adalah bagian terluar benda ya. Kalau misalnya kita pegang suatu benda, nah bakal kerasa. Nah, itu yang disebut dengan permukaan. Permukaan ini ada yang kasar, ada yang halus. Seperti di sini, kertas. Kertas ini memiliki permukaan yang halus ya. Kalau kita pegang, gak ada yang ngegerinjel gitu ya. Kalau misalkan batu gitu ya, ngegerinjel ya. Ada yang menonjol, ada yang tidak gitu. Tapi ibu, aku pernah nemu batu yang halus. Betul, batu juga ada yang halus. Tapi yang biasa kita temukan di depan rumah gitu, yang sering kita lihat, batu itu banyaknya yang kasar ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada warna benda. Benda alam memiliki warna tertentu. Seperti cabai berwarna merah, susu berwarna putih. Nah, maksud benda alam di sini yaitu seperti ciptaan Allah gitu ya. Nah, kayak cabai dari sananya warna merah gitu ya. Tapi ada juga yang kuning gitu ya. Kan kalau misalkan kayak kayu itu bisa kita cat ya, bisa kita rubah warnanya. Sedangkan cabai gitu memang warna alaminya
yaitu merah ya. Walaupun ada cabai yang hijau juga ada gitu. Nggak ada kan ya cabai yang berwarna hitam. Mungkin itu udah buruk ya. Atau misalkan warna cabenya adalah ungu. Nah, kalau ungu berarti khasnya itu terong. Seperti itu ya. Jadi warna benda itu berbeda-beda gitu ya. Setelah mengetahui sifat benda padat, kita akan mengenal sifat benda cair. Di sini ada 2 gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika air dimasukkan ke dalam mangkuk, akan berubah bentuk menjadi. Dan yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Jika air dimasukkan ke dalam botol, akan berubah bentuk menjadi. Nah, jadi walaupun air dimasukkan ke dalam mangkuk, dalam botol, itu bentuknya akan sama, akan mengikuti wadahnya. Atau misalkan dimasukkan ke dalam ember, bentuknya akan menjadi ember. Pokoknya kalau benda cair itu pasti akan mengikuti wadahnya. Sifat benda cair itu adalah bentuknya tetap, memiliki tekanan segala arah, mengalir ke tempat yang rendah, permukaannya selalu datar. Perkalian dalam penjumlahan berulang. Nah, di sini ada gelas. Nah, ini gelas yang pertama ada 3, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 3, dan yang keempat ada 3. Kalau kita tulis dalam perkalian jadi 4 dikali 3. Kenapa sih 4 dikali 3? Karena 3 gelasnya ada 4 yang tadi kita hitung ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Sehingga ditulisnya 4 kali 3. Kalau kita artikan dalam penjumlahan, berarti 3-nya ada 4. 3 tambah 3 tambah 3. Lalu jumlahkan hasilnya 12. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu. Hari ini kita tidak ada tugas ya. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Yang belum mengerjakan tugas sebelumnya atau yang lupa menyerahkan tugasnya, boleh kirim ke ibu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.